Ada seorang yang sangat tua di Mekah. Dia menaungi kurang lebih 8 orang wanita. Cuma dia sendiri laki-laki. Seingat saya dalam kisah itu disebut ada 4 anaknya perempuan. Ada istri dia berlima. Ada mertua dia 6. Kemudian ada 2 saudari dia perempuan. 8. Ya. Sama dia 9 orang, jadi 8 wanita. Semuanya miskin. Hidup hanya dari hasil orang ini. Dan orang ini sudah tua. Umurnya 60 tahun, hampir 70 tahun. Ini cerita teman-teman sekalian. At-Tabari menceritakan karena dia bilang saya hadir dari awal kisah ini, maka saya coba ceritakan. Dia bilang ada seseorang yang tua, miskin. Saya melihat lalu-lalang di sekitar Masjidil Haram di Mekah ya, di musim haji. Dia coba mencari sesuap nasi gitu kan. Kata Imam Tabari. Kemudian dia tidak temukan. Lalu dia pulang ke rumahnya. Imam Tabari tertarik untuk mengikuti orang ini sampai akhirnya tiba di rumahnya. Dan dia lihat keadaannya orang ini susah, miskin sekali gitu. Yang jelas dia ditanya oleh istrinya, mirip dengan kisah tadi, apakah ada makanan buat kita hari ini? Kebetulan waktu itu awal Ramadan di Mekah. Mereka tadi sahur, tidak ada makanan, sekarang mau buka puasa juga nggak ada makanan. Maka dia bilang, saya sudah coba tadi keliling mencari makanan buat kita buka puasa, tapi nggak ada. Kemudian dia bilang, coba saya keluar lagi. Keluarlah orang tua ini, jalan jauh dari rumahnya. Apa kira-kira yang harus dia lakukan? Dia harus kerja kemana? Sambil bermunajat kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki. Sampai karena dia capek, dia duduk di sebuah pohon, dibawa sebuah pohon. Kemudian dia sengaja, tangannya dia menyentuh tanah yang ada di situ. Kemudian dia menyentuh seperti satu barang keras gitu. Waktu dia lihat ternyata ada kotak di sebelah dia. Dia tidak perhatikan waktu pas mau duduk. Dan kotak ini biasa dipakai untuk ngisi emas gitu. Maka dibuka lah sama dia kotak tersebut, ternyata betul ada emas dalam, banyak sekali. Kalau saya tidak salah waktu itu 1000 keping emas ya. Maka dia pun melihat, membuka, ini harta yang luar biasa. Di siang hari nggak ada orang, di bawah pohon gitu kan. Dia lihat kiri kanan nggak ada pemukiman masyarakat, di pinggiran sekali gitu kan. Maka diambil sama dia, dibungkus dengan rapi pada saat itu dengan kainnya. Dan dia sempat berpikir, terlintas di benaknya, syaitan menggoda gitu kan. Kau orang miskin, kalaupun kau tidak mau mengambil semua, ambillah minimal 1 batang emas atau 1 koin dinar emas ya, yang kau bisa infakkan untuk buka puasa keluargamu. Tapi dia melawan sambil dia mengatakan, nggak bisa, ini bukan hak saya. Kalaupun ini luqata ini seperti harta yang harta yang ditemukan. Kan itu syaratnya harus teman-teman sekalian diiklankan selama setahun ya. Selama setahun Anda iklankan. Kalau sudah setahun baru bisa mungkin jadi hak milik Anda. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, dia pulang ke rumahnya. Lalu kemudian dia rencana tidak mau sampaikan kepada istrinya. Terus istrinya rupanya karena membuka pintu melihat ada di tangannya sesuatu. Maka istrinya bilang, apa kau sudah bawa bekal buat kami? Kata dia, nggak ada. Lalu kemudian dia mengatakan, tapi apa itu? Di bawah bungkusan kainmu. Dia bilang, ini bukan urusan kamu. Dia bilang, saya minta atas nama Allah, jelaskan apa itu. Karena istrinya membawa nama Allah, maka dia mengatakan ceritanya begini tadi. Istrinya perempuan miskin, dengar emas gitu kan. Perempuan kaya saja dengar emas mungkin tertarik, apalagi yang miskin, yang susah gitu. Maka dia mengatakan, kalau gitu kita bisa gunakan, karena kita orang miskin dan itu harta yang kau temukan. Kata dia, tidak demi Allah. Kalaupun ini kita bisa gunakan, setelah 1 tahun kita iklankan. Tidak boleh sembarangan. Maka istrinya bilang, kalau begitu, mirip dengan tadi godaan awal syaitan. Kalau begitu minimal ambil 1 koin dirhamnya, dinarnya. Kita pakai buka puasa. Halal buat kita sekarang, kita ini miskin sekali, nggak bisa apa-apa. 8 orang kau harus naungin sekarang. Dia bilang, tidak demi Allah. Kalau seandainya kau sentuh kotak ini ada yang kau ambil demi Allah, kau saya ceraikan. Istrinya kaget dengan kata-kata itu, akhirnya dia lihat keseriusan suaminya, tidak berani juga. Disimpanlah di rumahnya. Akhirnya tiba waktu buka puasa, mereka buka puasa apa adanya, air putih saja, roti-roti kering ada di rumah, itulah yang dimakan sudah. Besok pagi, selepas sholat subuh di Masjid Haram, orang tua ini pas keluar, ternyata ada 1 orang dari Khurasan. Khurasan ini dari wilayah Irak sama Iran sana ya. Datang, naik di atas sebuah batu dekat Masjid Haram, lalu teriak-teriak. Nah, dia mengatakan, wahai muslimin, wahai orang-orang yang sedang haji, wahai hamba-hamba Allah, saya kehilangan sebuah kotak emas, kotak isinya 1000 dirham emas, 1000 dinar emas.
Siapa yang menemukan, tolong kembalikan kepada saya dan semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala dan pengampunan dosa, peninggian derajat dan seterusnya. Rupanya si orang tua ini dengar, kotak ini dia yang temukan kemarin, tapi dia juga butuh. Maka dia mengatakan, wahai Khurasani, Khurasani kayak orang dari Khurasan, dia tahu ini dari Khurasan, mungkin dari face wajahnya gitu kan, mirip-mirip orang Khurasan. Wahai Khurasan, kalau ada orang yang temukan, berapa kau kasih dia? Kemudian kata orang tersebut gitu kan, Khurasan itu, berapa kira-kira dia minta? Kata orang tua ini, minimal aku kasih dia setengahnya. Kata orang Khurasan, tidak bisa. Kalau begitu, kasihlah berapa yang kau mau. Mungkin 1/10-nya. 10% maksudnya. Kata orang Khurasan, tidak bisa. Dia kembalikan karena Allah dan saya doakan supaya dapat pahala di sisi Allah. Dia miskin. Ini hari kedua Ramadan. Sahur sama buka puasa kemarin pas-pasan cuma dengan roti kering dengan air putih. Sudah tua, umurnya hampir 70 tahun. Mau kerja di mana? Di rumahnya sudah ada emas yang begitu banyak. Godaannya luar biasa. Ya. Maka orang ini pulang ke rumahnya lalu dia mengatakan, wahai istriku, aku sudah temukan pemilik emas ini. Kata istrinya, alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana perkembangan? Tapi saya minta sama dia supaya dia bayar sesuatu. Terus negosiasi dia tanya mau berapa? Saya bilang sekitar setengahnya. Dia nolak. Ya, 1/3-nya menolak, 1/4-nya menolak. Sampai saya terakhir tekankan 1/10-nya saja. Dia juga nggak mau. Dia hanya mau doakan saja. Kata istrinya, coba kau kembali ke dia, siapa tahu dia masih mau negosiasi. Ya kan? Dia bilang baiklah. Dia kembali lagi, ketemu lagi sama orang tadi, gitu kan, di hari yang ketiga sekarang. Maka orang itu sama orang Khurasan naik ke atas batu yang sama dekat Masjid Haram. Wahai muslimin, wahai orang-orang yang haji, wahai hamba-hamba Allah, ada nggak menemukan peti saya isinya 1.000 dinar emas, gitu kan? Semoga Allah berikan dia kedudukan, Allah ampuni dosanya, angkat derajatnya dan seterusnya, didoakan gitu. Datang lagi orang tua ini mengatakan, wahai Khurasan, saya sudah bilang sama kau kemarin, berilah upah. Mungkin kalau kau tawarkan upah, orangnya mau mengembalikan penemunya. Kata dia, berapa paman saya kasih? Dia bilang, saya bilang kemarin 1/10. Orang sana mengatakan, enggak, saya enggak mau. Kalau begitu, berikan dia 1 saja. 1%, 1 saja. Ya, dinar itu, yang dia bisa pakai setengahnya, dia sedekahkan untuk beri makan orang-orang susah di sekitar haram. Setengahnya lagi dia pakai buat kebutuhan keluarganya. Orang Khurasan ini diam lalu mengatakan, tidak demi Allah. Jadi luar biasa, dia enggak mau kasih. Pokoknya dia kembalikan utuh, ya, atau nggak usah. Dan dia berharap pahala di sisi Allah. Kalau dia minta bayaran, saya nggak mau. Orang ini kembali lagi ke rumahnya, bilang lagi sama istrinya, orang ini betul-betul nggak mau. 1 koin dinar, 1 dinar pun dia nggak mau kasih. Kata istrinya, lalu bagaimana? Kata dia, saya akan berazam sudah mau kembalikan. Semoga Allah menyelesaikan permasalahan kita. Kata Imam Tabari yang menceritakan kisah ini, dia betul-betul hadiri kisah ini. Dia tahu ini, jalan ceritanya dan dia menceritakan. Lalu orang ini kembali lagi, ternyata di hari selanjutnya masih sama lagi kejadiannya. Terus kemudian kata orang tua ini karena sudah 3 hari berturut-turut dia mengatakan, wahai Khurasan, kau mau petimu? Saya tahu di mana petimu itu. Kata dia, ya baiklah, saya akan ikutlah dia. Kata Imam Tabari, saya ikut ke rumahnya orang tua ini. Jalan. Pada saat tiba di satu rumah, ada rumah yang terbuat dindingnya dari tanah liat. Sama sekali tidak kelihatan ada layak untuk ditinggal. Tapi hanya sekedar tanah liat, mungkin kalau ada angin kencang bisa rubuh. Atapnya ditutup hanya dengan kain-kain sobek. Ya. Pintunya pun diangkat untuk dibuka gitu. Kemudian dia masuk dan dia persilahkan masuk. Saya pun izin. Saya mengatakan, maaf paman, bisa nggak saya ikut masuk? Karena dari awal saya lihat kisah ini. Maka dia mengatakan, masuklah. Dia bilang, waktu kami masuk, rumah itu nggak ada sama sekali karpetnya, nggak ada apa-apa, kosong lompong. Cuma ada semacam sekat dan seakan-akan di belakang sekat itu ada wanita-wanita tua yang kelihatan dari penampilan mereka juga itu susah, bajunya pas-pasan gitu. Lalu kemudian orang tua ini menuju ke satu arah di rumahnya, terus digalilah tanah, dikeluarkanlah kotak tersebut. Lalu kemudian dikatakan, sayalah penemunya hartamu itu, ini. Dan saya sempat minta sama kamu agar kau berikan sebagian. Sebagaimana kau lihat ini keluarga saya susah begini. Saya sini 9 orang di rumah kecil ini.
Saya sendiri laki-laki dan umur saya sudah hampir 70 tahun, sementara ini istri saya ada di sini juga sudah tua, ada mertua saya, ada 2 saudari saya, ada 4 anak saya. Mereka semua miskin. Maka orang Khurasan itu mengatakan, dia buka, dia periksa, ternyata masih utuh 1000. Dia mengatakan, tidak. Saya tidak akan memberikan apa-apa. Lalu kemudian dia angkat, lalu dia keluar. Saya cuma bisa doakan kamu kebaikan. Waktu dia keluar, kata Imam Tabari, semua perempuan-perempuan tadi yang tua-tua ini ada yang memang bajunya kerusuh. Seperti orang yang menggigit jari dan kaget ada orang diberikan kembali 1000 dinar, tidak dibayar sedikit pun. Dan tokoh kita ini luar biasa, dia hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, kalimat istirja, ini musibah. Ya, sudah mendapatkan apa dan dia betul-betul jujur, dia jaga, dia enggak ambil karena takut kepada Allah SWT. Dia bilang sementara itu, kata Imam Tabari bilang, saya tidak tahu mau bilang apa. Saya pun menundukkan kepala, serba salah karena waktu itu Imam Tabari masih muda dan belum punya apa-apa gitu. Dia juga mau bantu apa gitu. Dia bilang, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Lalu pemilik rumah ini buka, ternyata orang Khurasan tadi kembali lagi. Kata dia, ada apa wahai Khurasani? Istilahkan Khurasani maksudnya nisbat kepada negeri Khurasan itu ya. Kata orang Khurasan itu, bisa saya masuk? Kata dia, baik, silahkan masuk. Masuklah dia. Kemudian dia mengatakan begini ceritanya. Saya ini punya seorang ayah yang meninggalkan 3 peti emas seperti ini. Masing-masing isinya 1000 dinar emas. 1000 dinar emas. Waktu ayah saya waktu mau meninggal, dia mengatakan, 1 dinar emas kamu bagikan sebagai warisan. 1 dinar emas, 1 kotak maksudnya, bukan 1 dinar ya, maksudnya 1 kotak, berarti 1000 dinar emas, kau bagikan sebagai warisan. Itu sudah banyak sekali. 1 kotak 1000 dinar emas lagi, kamu gunakan untuk pergi haji, kalau aku meninggal. Dan 1 kotak dinar emas lagi, sepertiga hartanya maksudnya, itu kau berikan kepada 1 orang yang sangat miskin dan susah. Saya ingin supaya mereka jadi baik kehidupannya. Maka dia bilang orang Khurasan ini, itulah sebabnya wahai paman, saya tidak mau memberikan Anda 1 dirham, 1 dinar pun. Karena ini amanah orang tua saya. Tapi demi Allah, setelah saya keluar dari sini, saya tadinya memang mau menguji, mau melihat apakah Anda betul-betul susah atau tidak. Ternyata sudah saya lihat tempat Anda dan saya keluar, Anda pun tidak marah, tidak apa. Maka saya melihat Anda orang yang paling layak untuk menerima. Maka ambillah ini semua sedekah atas nama ayahku. Kata Imam Tabari, tiba-tiba orang itu taruh, kemudian dia lari, pergi. Saya berusaha mengejarnya, ingin mengucapkan terima kasih bersama pemilik rumah, kami sudah tidak bisa melihatnya, dia sudah hilang orang itu. Kemudian saya pun dipanggil kembali oleh pemilik rumah, duduk, kemudian dibukalah pada saat itu kotak itu, lalu mulai dia panggil ke 8 wanita yang ada di rumahnya itu. Kata Imam Tabari, demi Allah dia mulai membagi kepada kami rata. Semua, satu-satu perempuan dikasih 1, dilempar. Dan diduduk seperti orang yang, duduk bersila. Jadi kain baju itu, ya biasa yang kita tahu kalau kita bersila, bisa ditaruh sesuatu ya. Maka mulai dia melempar dinar-dinar emas itu satu persatu. Kata Imam Tabari, ke dia juga 1, lalu dilempar ke saya juga 1. Karena jumlah kami 10, karena kan tadi mereka 9, orang ini sama 8 orang wanita sama Imam Tabari itu 10. Maka kami masing-masing mendapatkan ya 100 dinar. Kan 1000 kan? 100 dinar. 100 dinar banyak sekali udah. Jadi kan jumlahnya. Setelah selesai, lalu dia mengatakan kepada istrinya, wahai istri, bukankah ini lebih baik setelah kita sabar sedikit, Allah menjadikan semua jadi milik kita, daripada kemarin kamu ambil 1 dinar tapi haram. Kemudian dia balik kepada saya, kata Imam Tabari, dan dia mengatakan, demi Allah, baju ini yang saya pakai, dia bilang, hanya ini baju yang utuh di rumah kami. Sebagaimana kau lihat baju-baju ini semua yang dipakai oleh keluargaku, tidak ada yang layak dipakai sholat. Jadi kalau waktu sholat tiba, saya sholat dulu, kemudian saya sembunyi di satu tempat, baju ini saya buka, dipakai oleh istri saya, dipakai sholat, habis itu dibuka, dipakai sholat oleh mertua saya, dibuka, dipakai sholat oleh saudari saya, oleh anak saya, 1 baju. Kata Imam Tabari, saya berterima kasih padanya, kemudian saya pergi. Saya menemukan harta itu sangat berkah dalam hidup saya, dia bilang. Dan saya pada saat itu ingin berterima kasih, saya ingin membeli sesuatu yang bisa dipakai buka puasa, maksudnya datang ke tempatnya dia. Saya temukan ternyata perempuan-perempuan yang tadinya mereka bajunya kumuh, sudah berganti baju, mereka bawa makanan-makanan, mereka buka puasa dengan lain. Kemudian saya pulang, dia bilang, kata Imam Tabari. Beberapa tahun kemudian saya datang lagi ke Mekah, saya datang ke alamat yang sama, rumah itu sudah tidak ada, saya cari tahu ternyata orang tua ini sudah meninggal, dan saya temukan
anak-anaknya yang perempuan 4 itu semua menikah dengan tokoh-tokoh masyarakat Mekah, orang-orang kaya, dan keluarga mereka menjadi orang yang mampu semuanya. Butuh kesabaran akhi dan ukhti. Yakinlah, Allah tidak akan membuat kita susah. Allah tidak ingin itu. Tapi cobaan lagi datang, apalagi bukan kepada Anda sendiri. Selanjutnya juga saya sarankan sunnah Nabi SAW, kalau kita sedang diberikan cobaan, lihat orang yang di atas kita. Lihat orang yang lebih susah. Kalau kita pincang, na'udzubillah, puntung kakinya 1, lihat orang yang puntung kakinya 2. Puntung kakinya 2, lihat orang yang juga puntung tangannya. Puntung kaki dan tangannya, lihat orang yang buta. Selalu orang yang lebih susah. Sehingga kita selalu tahu nikmat Allah begitu besar kepada kita.